Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Duduk. Kenapa antum? Ini Ustaz, mau nanya. Kenapa antum ngajak duduk sini? Mau nanya-nanya. Ngajak ada letih sini. Alah, gini-gini kering gini. Kenapa? Ini Ustaz, ceritanya nih kita berdua nih Ustaz, anak dengan kawan anak nih pengen nanya nih dengan Ustaz nih. Iya. Kita berdua nih pengen ikut kajian Ustaz. Tapi kita ini bingung Ustaz, mau milih kajian yang paling benar tuh yang mana gitu. Soalnya kan sekarang kajian kan banyak Ustaz. Ada yang geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Ada Mana yang itu? ngajak demonstrasi Ustaz. Uh. Ada yang dibilang teroris. Iya. Ada yang mencela istri Rasulullah, Abu Wih. Bakar, Umar, dan itu Ustaz juga. Ada yang bilang semua agama tuh sama. Jadi kita budak tuh bingung Ustaz, mau milih yang mana gitu Ustaz. Kesian. Masyaallah. Akhi, barakallahu fi. Jadi intinya kajian yang antum pilih itu kajian yang memang dai-nya itu menyerukan antum agar ikut Quran dan Sunnah. Karena itu yang jaminan orang enggak tersesat. Sebagaimana yang dikatakan Nabi kita, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima ba'di kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi kita tuh, kutinggalkan padakan dua perkara, tidak akan pernah kalian tersesat selama berpegang teguh dengan dua perkara ini. Pertama kitabullah, dialah Quran. Yang kedua sunnah Rasulullah SAW. Andai kata mereka pun semua mengatakan kami Quran sunnah, kan kadang mereka pakai dalil juga, ya kan? Nggak ada mereka nggak pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil nggak ada orang mau dekat. Karena itu mereka berusaha mengatakan kami pun Quran sunnahnya. Harus ada. Yang ketiga, Quran sunnah nih bukan sembarang orang boleh paham. Harus mengikuti pemahaman yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kelompok-kelompok yang mereka itu ngebom, membunuh. Mereka juga menganggap mereka di atas Quran dan sunnah. Kata mereka ini orang semua ini kafir ini. Kenapa? Hukum taghut. Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti halal darah mereka. Kata mereka Allah mengatakan qatilul musyrikin kafa, perangi semua orang-orang musyrik. Dianggapnya kita ini antum semua musyrik. Antum harus ditumpahkan darah. Padahal tidak seperti itu pemahaman dalam Islam. Orang pakai peci antum gini salat di masjid musyrik. Menurut versi mereka musyrik. Jadi pada prinsipnya setiap kelompok-kelompok dalam Islam nih mereka semua ngakunya kami Quran Sunnah juga. Cuma ketika antum lihat ternyata apa yang mereka lakukan enggak seperti itu. Coba antum perhatikan. Ya, Rasulullah SAW itu marahi sahabat-sahabatnya ketika ada sahabat-sahabat itu ada anak-anak burung sama induknya. Mereka ambil anaknya, induknya risau. Kata Nabi kembalikan ini. Coba antum bayangkan Islam ini ganggu anak burung aja dilarang. Pernah itu Ibnu Umar lihat ada mereka itu anak-anak muda itu diletakkannya burung ya yang dalam sangkar. Mereka panah. Kata Ibnu Umar, ini terlaknat perbuatan seperti ini. Artinya kalaulah benar pemahaman seperti itu, orang semua ini harus dibunuh. Dalam Islam tak seperti itu. Burung aja dilarang kita jadikan sebagai sasaran tembak. Tidak ada gunanya. Apalagi yang celah-celah sahabat Rasulullah. Kacau balau itu Islam. Islam kita ini nggak akan mungkin kita dapat mengamalkan Islam kecuali melalui perantara hadis Rasulullah SAW. Agama ini bukan sembarang kita mau kita berkata-kata. Kata salah seorang ulama Ibnu Sirin kalau saya nggak khilaf, al-isnanu minad din. Agama ini harus pakai jalur sanad. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak pakai jalur sanad, nggak pakai riwayat, semua orang boleh ngomong. Agama Islam ini kita nggak dapat pahami kecuali dengan jalur sanad dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Antum lihat dari mana kita ambil hadis? Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abu Bakar Siddiq, dari Aisyah. Kalau andai kata mereka ini dicela, apalagi mereka dikafirkan, habis runtuh Islam. Dan itulah orang-orang Rafidhah itu, mereka tatkala melihat Quran ini nggak bisa dirubah. Sanggup mereka merubahnya. Mereka lihat nih hadis. Bagaimana cara meruntuhkan hadis? Mereka runtuhkan para sahabat pembawa hadis. Target mereka ketika sahabat tercela, biasanya mereka pertama kali nggak langsung ke Aisyah itu.
Yang mereka celah ini pertama kali Muawiyah. Setelah Muawiyah jatuh gugur, kata mereka Muawiyah ini adalah haus kekuasaan. Muawiyah halalkan darah. Ketika Muawiyah jatuh gugur, sahabat lain pun kena semua. Mulailah mereka, akhirnya Abu Bakar kena, akhirnya Umar kena. Hancur agama Islam kalau andai kata kita enggak menghormati sahabat Nabi. Kalau mereka mengatakan kami di Quran Sunnah, Quran itu yang memuji para sahabat-sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin ansar radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka lah para pendahulu Islam, muhajirin dan ansar. Allah meridai mereka. Allah meridai mereka. Bagaimana ini musuh-musuh Islam ini mengatasnamakan dakwah cinta Ahlul Bait tapi mencela sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini agama enggak benar ini. Kata Nabi kita, kalau mereka mengatakan kami juga ikut Nabi, Ahlul Bait adalah agama Ahlul Bait, mereka itu menyelisih Nabi SAW. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan celah sahabat-sahabat saya. Fa innakum law anfaqtum mithla Uhudin dhahaban ma wasaltum mudda ahadihim wala nasifahu. Satu gunung Uhud pun kan infakkan emas, tidak akan mungkin kalian dapat menyamai infak mereka walaupun setengah daripada genggaman tangan. Jadi pada prinsipnya agama ini antum pilih kajian itu yang menyampaikan kepada antum bagaimana inilah jalan Allah. Dan jalan Allah ini enggak akan pernah dapat kita sampai kepadanya kecuali melalui pintu Rasulullah. Kata Ibnu Qayyim, semua pintu-pintu untuk menggapai ridha Allah terkunci kecuali melalui pintu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kita enggak pernah ketemu beliau. Bagaimana cara mengetahui ini daripada sunnah beliau? Kembali kepada hadis-hadis beliau. Jadi anda pun misalnya antum bilang ada zikir geleng-geleng, kembalikan pernah enggak Rasulullah zikir geleng-geleng? Kalau enggak ada, bukan Islam itu. Bukan daripada kaum muslimin. Ada zikir teriak-teriak. Tengok, ada enggak Nabi zikir teriak-teriak? Kalau mau zikir teriak-teriak boleh. Kapan? Ketika azan. Antum angkat suara. Enggak boleh azan Allahu Akbar. Enggak, harus keras. Ketika bertemu musuh kaum muslimin dengan musuh-musuhnya, ketika itu zikir keras Allahu Akbar. Ada tempat-tempatnya. Antum mau menyembelih, bismillah ya Allahu Akbar. Mau pergi haji umrah, kita bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan. Itu baru zikir yang Rasulullah ajarkan dengan kuat. Semua mengacu kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan zikir itu adalah lafaz-lafaz yang mengandung pujian. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kalau orang dia zikirnya ya, buat-buat sendiri, karang-karang sendiri, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Atau dia zikirnya illallah, 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 la mawjuda illallah. Ini enggak ada Rasulullah ajarkan. Maknanya pun berbahaya. Apa arti la ilaha, la ilaha, la ilaha? Enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Ateis. Illallah, illallah, illallah. Dalam bahasa Arabnya harus digabung antara nafi dan isbat. La ilaha illallah baru punya makna. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati, semuanya batil kecuali Allah. Ada yang dia mengatakan, jangan panjang-panjang kali kau zikir la ilaha illallah. Nanti kau sebut la ilaha, meninggal, mati, masuk neraka. Berarti kau nafikan Tuhan. Oleh karena itu, menurut dia nih, karena pandai-pandainya dia nih, jangan la ilaha illallah panjang kali itu. Ambil aja ujungnya Allah. Akhirnya Allah, 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 Allah. Kata mereka ini untuk zikir orang khawas. Yang lebih tinggi lagi, kata mereka namanya khawasul khawas. Ambil ujung dhamirnya itu aja. Allahu. Akhirnya apa? Hu. Lebih pendek lagi, lebih teruk lagi. Hu apa artinya? Dia. Siapa dia? Syaitan hu juga. Makanya ini zikir enggak benar loh. Subhanallah. Maka antum cari kajian kemana-mana, lihat apa yang disajikan. Andai kata disajikan kepada antum akalnya, menurut saya, emang agama menurut saya? Enggak bisa agama menurut saya. Qala Allah, qala Rasulullah tuh. Andai kata orang pakai kata-kata menurut saya, menurut kiai saya, ini bukan agama. Karena agama bukan menurut kiai. Kalau orang mengatakan menurut pengalaman rohani saya, agama bukan pengalaman rohani, agama dalil. Kalau orang mengatakan menurut orang banyak ini semua, ini yang paling benar, agama bukan orang banyak, agama dibangun atas dalil. Bahkan Allah SWT mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah. Andai kata kau ikuti banyak orang, membuat engkau sesat daripada jalan Allah SWT. Kadang-kadang kita, kenapa ngaji? Rame jemaahnya. Enggak. Kata Nabi, urutat alayal umam, aku ditampakkan umat-umat. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku nampak ada Nabi, segelintir pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu awir rajulan. Nabi ada 1-2 pengikutnya. Wan nabi laysa ma'ahu ahad. Ada Nabi, enggak ada pengikutnya.
Ini menunjukkan Nabi ini benar, tapi nggak ada pengikutnya. Bukanlah standar benar itu dengan sedikitnya pengikut. Jadi jangan antum terpukau. Ih, Ustaz, itu ribuan jemaah semua putih-putih. Jangan terpukau. Di atas dalil nggak? Ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW? Kira-kira, oke. Mantap. Mantap. Apalagi yang mau antum kira-kira cukup dah? Cukup Ustaz. Alhamdulillah saya. Jadi gitulah Ustaz ya milihnya ya. Jadi antum, dalam Islam itu kita nggak boleh fanatik kepada orang. Ustaz. Bukan mentang-mentang Ustadz ini keluaran Timur Tengah, ini Timur-Timur. Enggak. Dalil. Jangan antum laga-laga. Ala Ustadz antum keluaran dari Pontianak, Ustadzku dari Timur Tengah. Bukan itu standar. Dia bawa dalil enggak? Iya, dalil. Kalau anda kata bawa hadisnya sahih enggak? Karena berserak tuh hadis-hadis palsu tuh. Ya kan? Iya, Ustaz. Tengok dalilnya. Hadisnya sahih enggak? Kalau anda kata hadisnya sahih, benar enggak cara memahaminya? Ya, harus dipahami dengan pemahaman, dipahami para sahabat. Kalau enggak, habis. Kalau oleh karena itu kata para ulama, malam yakun yawma idzin din laisa bidin. Malam yakun yawma idzin falaysa bidin. Yang bukan agama pada masa mereka, jangan kita anggap sekarang ini agama. Mereka standarnya. Oke lah kira-kira ya, cukup ya. Antum gini-gini kasih teh kenapa? Kering aja. Nah ya, yuk. Terima kasih Gila. informasinya. Assalamualaikum. Saya Pak dulu, Ustaz. Oke, sip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.